Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyakuna 'ayshuha mutma'innah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi al-katsirah minha wujudul mawaddah wa rahmah baina zawji wa zawjah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan arju biha an-najata yaumal qiyamah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi qarrara qawaid al-islam wa aqama imadah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi dawil istiqamah. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna nikaha sunnatun min sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam wa anna sa'adata
مكاثر بكم. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, saya berwasiat kepada diri saya sendiri khususnya dan pada umumnya kepada para jemaah, marilah kita bertakwa kepada Allah, yakni melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Karena dengan takwa itu maka hidup kita akan bahagia di dunia dan di akhirat. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ketahui bahwa nikah atau perkawinan itu adalah salah satu sunnah Rasulullah SAW. Beliau kepada umatnya selalu menganjurkan agar segera kawin apabila telah sampai pada masanya dan ada kemampuan untuk itu. Anjuran Rasulullah SAW itu bukan tidak ada artinya, melainkan mengandung faedah yang besar sekali bagi kehidupan manusia. Sebab sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan perkawinan adalah mencari ketenangan hidup bersama suami istri dalam rumah tangga. Akan tetapi, dapatkah ketenangan itu dirasakan kalau rumah tangga yang dibangun tidak berjalan dengan baik dan bahagia? Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, terciptanya rumah tangga itu karena adanya perkawinan yang dilakukan oleh calon istri dan calon suami, di mana keduanya ingin hidup bersama dalam satu atap dan satu cita-cita dengan memegang peranan dan tanggung jawab menurut posisi dan fitrahnya masing-masing. Dengan begitu rumah tangga bisa menjadi bahagia, tinggal tergantung dari pelakunya, yaitu suami dan istri. Kalau keduanya bisa memegang peraturan, bisa memegang peranan dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan posisi dan fitrahnya, niscaya rumah tangga itu akan bahagia. Sebaliknya, jika suami istri itu di dalam rumah tangganya sama-sama atau salah satunya tidak bertanggung jawab dan mengingkari peranannya, pastilah rumah tangga itu akan berantakan. Hancurnya suatu rumah tangga sudah barang tentu akan menyebabkan tidak tenangnya suami dan istri. Ini berarti perkawinan yang dilakukan dengan tujuan memperoleh ketenangan hidup tidak berhasil. Lalu bagaimanakah cara suami istri berhasil membangun rumah tangga yang bahagia sehingga bisa mendukung upaya untuk lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah? Untuk menuju ke arah itu, suami istri harus memiliki mawaddah dan rahmah. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, apabila mawaddah dan rahmah ini selalu dimiliki oleh suami istri, maka jalan menuju rumah tangga yang bahagia pasti akan terwujud. Mawaddah artinya cinta, sedangkan rahmah adalah kasih dan sayang. Kalau hanya mawaddah atau cinta saja yang menjadi ikatan dalam perkawinan, maka hubungan suami istri akan terputus setelah keduanya memasuki masa tua, di mana daya tarik cinta sudah tidak terpancar lagi daripadanya. Oleh sebab itu, mawaddah ini harus pula disertai dengan rahmah atau kasih sayang. Kasih sayang inilah yang bisa mengikat kedua suami istri hidup dalam suasana tentram, damai, sehingga memasuki umur tua sampai akhir hayat. Sebab timbulnya rasa kasih sayang itu bukan karena adanya bentuk jasmani yang menarik, melainkan datang secara gaib karena adanya ikatan batin yang erat. Sidang Jumat yang bahagia. Lalu bagaimana
rahmah. Itu bagi suami istri. Sebagai seorang suami yang ingin memperoleh mawaddah dan rahmah dari istrinya, maka dia harus memahami dan menyadari angkat tugasnya sebagai seorang suami. Seorang suami berkewajiban mempergauli istrinya dengan baik. Artinya dia harus bisa menciptakan suasana yang akrab dan harmonis, yang tumbuh dari hati nurani tanpa dibuat-buat, sehingga tidak terjadi percecokan yang tidak diinginkan, apalagi sampai berkepanjangan. Segala perselisihan yang terjadi dapat diselesaikan dengan baik-baik dan damai, tanpa dibarengi dengan rasa jengkel, dendam, dan prasangka yang bukan-bukan. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 19 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa asiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Yang artinya, jangan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Rasulullah bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Ma akrama nisa illa karihun wa ma ahanna wa ma ahalahunna illa laimun. Yang artinya, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya, sedang aku adalah yang paling baik kepada istriku. Tidak mau memuliakan para wanita, para istri, kecuali orang yang mulia, dan tidak mau menghina mereka kecuali orang yang hina. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, suami juga berkewajiban memberi nafkah lahir dan batin kepada istrinya dan kepada ahli keluarganya yang menjadi tanggungannya. Artinya seorang suami harus bertanggung jawab memberi belanja setiap hari kepada istrinya menurut kemampuannya. Jangan sampai terjadi seorang suami memberi nafkah sangat minim, jauh dari kebutuhan yang dibutuhkan, sementara dia bermewah-mewahan di luar rumah, menghambur-hamburkan kekayaan tanpa batas. Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, liyunfik dzu sa'atin min sa'atihi wa man qadira 'alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu la yukallifullahu nafsan illa ma ataaha sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Yang artinya, hendaknya orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seorang, melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah akan memberi kelapangan sesudah kesempitan. Rasulullah bersabda, An Abdullah bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i itsman ayyudayya man yaqutu. Yang artinya, dari Abdullah bin Umar, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cukuplah seorang dianggap berdosa bila dia menyia-nyiakan nafkah orang yang dia wajib memberi makan, menghidupinya. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, begitu juga bagi seorang suami berkewajiban memenuhi nafkah batin, seperti kewajibannya di dalam memenuhi nafkah lahir. Sebab janganlah mengira bahwa nafkah batin itu tidak penting seperti nafkah lahir. Bahkan karena kurang mampu dalam melayani nafkah batin, inilah bisa menjadi suatu rumah tangga yang berantakan. Karena itu di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, janganlah seorang memukuli istri sebagaimana binatang bersetubuh, dan tidaklah ada perantara antara keduanya. Beliau ditanya, apakah perantara itu? Beliau menjawab, siuman dan rayuan. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, seorang istri yang menginginkan mawaddah dan rahmah dari suaminya sudah barang tentu harus bisa menyadari peranan dan fungsinya sebagai seorang istri. Seorang istri berfungsi sebagai pendamping suami di dalam rumah tangga. Karena sebagai pendamping, maka istri harus taat pada suami, harus bisa menggembirakan suami, bisa menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya. Rasulullah bersabda, mastafadal mu'minu ba'da taqwallahi khairul lahu min zawjatin shalihatin in amaraha ata'at
in nadara ilaiha syaradhu wa in aqsama 'alaiha abbartahu wa in khaba anhu. Yang artinya tidak ada faedah bagi seorang mukmin sesudah takwa kepada Allah yang lebih baik daripada istri yang soleh, istri yang solehah. Bila dia suaminya menyuruhnya, maka ia membirakan. Bila ia menyukainya, maka ia berbakti kepadanya. Dan apabila dia suaminya berpergian, maka ia menjaga dirinya baik-baik dan harta suaminya. Hadis ini memberi pengertian kepada kita bahwa wanita yang begitulah sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi merupakan wanita yang penuh dengan pengertian dan cinta kasih. Wanita seperti inilah yang kiranya yang bisa diajak untuk berumah tangga. Di samping juga dia bisa memberi keturunan. Rasulullah bersabda, "Tazawwajul waduda fa inni mukatsirun bikum." Yang artinya, kawinlah kalian dengan wanita yang pengasih dan subur, karena aku akan berbangga dengan jumlah kalian yang banyak. Demikian, semoga kita berhasil membina rumah tangga yang bahagia. Sebab meskipun hanya masalah rumah tangga, akan tetapi justru dari rumah tangga inilah kehidupan seorang dapat dilihat berhasil dan tidaknya dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agama. Kewajiban agama seorang akan berjalan dengan baik dan tertib bila keadaan rumah tangganya berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, membina rumah tangga termasuk ibadah yang berarti kita diberi pahala oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nasri ila insana lafi khusrin ila alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi kama aramana bihamdihi wa taqdimihi wa sallallahu bi syukrihi wa takrimihi. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mumazziqu li ashabil juhud. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladzi sabaquna bil iman wa ta'ala ummi fi daril khulud. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa taqwah wa'lamu anna man madha min as-su'ada'i la yakunu qasiran mutawaliyan fi syarr bal la yazalu mujtahidan muhasiban radiyan khaifan min as-su'i wal ghaib fajiddu rahimakumullah hatta la tandamu min haitsu la yanfa'ukum an-nadam wa tabasaru hatta la tudriku fa asabakumul baliyatu wal gham. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitika ajma'in bi qadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha al-'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar.